Sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Jadi untuk kasus kali ini adalah kasus yang sangat jorok yang baru-baru saja terjadi teman-teman. Ini bukan datang dari India seperti biasanya, tapi ini datang dari Thailand, di mana seorang kakek berusia 75 tahun bernama Tawin Nanla menjadi ketua satu kelompok dan melakukan hal-hal yang sangat ganjil teman-teman. Untuk kisah kali ini adalah kisah yang lebih parah daripada dukun yang paling parah di Indonesia. Dukun paling menyembur gitu toh ya. Kalau ini enggak teman-teman. Ini bener-bener keringnya tuh digaruk pakai sendok, dituang, diminum sama si pengikutnya. Ketombe dididisi begini, dimakan seperti taro. Kulit-kulit mati ini yang nyelokap-nyelokap ini dak ini diambilin sama pengikutnya. Jadi pemimpin ini nggak perlu gosok-gosok. Itu anak buahnya ngerubung gosok-gosok, rebutan daki, rebutan keringat, rebutan iler, rebutan ketombe, rebutan pipis, rebutan pupnya sang ketua untuk dikonsumsi. Dukun yang paling gila di Indonesia pun tidak melakukan hal itu teman-teman. Jadi si ketua ini namanya Tawin Nanla dan dia sudah dianggap sebagai bapak semua agama. Teman-teman mau punya bapak seperti ini yang gendeng, dan dia meyakinkan para pengikutnya bahwa siapapun yang ikut dia akan diajaknya ke surga. Tawin Nanla menjamin semua pengikutnya masuk surga. Jadi kisahnya seperti apa yang gila nih ini. Tapi jangan lupa tolong di subscribe dulu, makasih. Begitu dihormati dan dipercayanya sang ketua, sehingga semua anggotanya tunduk dan patuh semua titah sang ketua. Meskipun perintah itu adalah suatu hal yang sangat menjijikan dan sangat tidak masuk di akal teman-teman. Dia mengklaim dirinya bisa menyembuhkan semua macam penyakit. Kakek berusia 75 tahun ini berpenampilan sangat lusuh. Dia jarang pakai baju dan bagian bawah tubuhnya ditutupi kain seperti rok perempuan. Rambutnya gondrong sebahu dan jenggotnya sudah memutih dipuni uban. Gak ada kesan bahwa Tawin Nanla ini adalah seorang pimpinan kelompok. Tapi dia itu benar-benar memiliki 30 pengikut yang sangat setia. Mereka percaya bahwa semua jenis kotoran yang keluar dari tubuh pemimpinnya ini seperti ya air seni, air liur, keringat, ketombe, daki, itu adalah obat yang sangat mujarab sehingga anak buahnya ini semuanya bersedia mengonsumsinya setiap hari tanpa ada rasa jijik. Perkumpulan pimpinan Tawin Nanla ini menempati sebuah gubuk di pedalaman hutan Tambon Dongklang, distrik Konsan, provinsi Chaiyaphum, bagian timur laut Thailand. Kondisi di dalam gubuk itu sangat serem dan sangat horor serta sangat mengerikan. Terdapat 11 peti mati berisi jenazah yang telah membusuk. Tawin Nanla sendiri sehari-hari tidur bersama dengan 11 peti mati tadi di dalam rumahnya. Yang satu peti sebenarnya berisi tulang belulang sang ibu kandung Tawin Nanla sendiri. Jasad 11 orang itu sengaja tidak dikubur dengan keyakinan Tawin Nanla akan membawa roh mereka ke surga. Bahkan bagian bawah peti mati itu dikasih lubang untuk mengalirkan cairan yang berasal dari pembusukan jenazah tadi, dan air itu dipakai oleh anak buahnya Tawin Nanla ini untuk cuci muka. Cairan yang pasti aromanya nggak jelas ini pun dipercaya sebagai obat yang sangat mujarab oleh anak buahnya Tawin Nanla itu. Sementara itu 30 pengikutnya yang masih hidup kebanyakan berusia setengah baya dan lanjut usia. Kegiatan kumpulan Tawin Nanla ini dilaporkan oleh seorang YouTuber yang bernama Morkla ke kantor polisi. Jadi konten kreator yang satu ini sering membuat video tentang aktivitas paranormal dan biksu-biksu palsu. Morkla ini menerima informasi dari anak yang orang tuanya menjadi pengikut Tawin Nanla. Bahkan saat penangkapan Tawin Nanla ini disiarkan secara live di Facebooknya si konten kreator tadi. Kumpulan pimpinan Tawin Nanla ini sudah berdiri selama 4 tahun dan tidak pernah diketahui oleh pemerintah setempat. Keberadaan mereka itu sulit terungkap karena berada di lokasi yang sangat terpencil dan hanya diisi para lansia yang merupakan anggota kumpulan itu. Jadi seorang perempuan melaporkan ibunya berusia 80 tahun telah bergabung ke perkumpulan Tawin Nanla tersebut dan menolak untuk pulang. Saat perempuan itu mengunjungi ibunya di kediaman Tawin Nanla, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri sejumlah praktek super jorok dan tidak bermolar yang dilakukan oleh Tawin Nanla kepada para pengikutnya. Bahkan ibunya perempuan ini yang udah 80 tahun dan menolak pulang menggosok tubuhnya dengan urin si Tawin Nanla dan dengan lahap menikmati daki serta ketombenya Tawin Nanla. Kelihatan itu nikmat seperti dia lagi ngemil taro saja. Jadi para anggota ini mengatakan bahwa mereka itu sudah tidak perlu kolagen, tidak perlu suntik putih, tidak perlu lotion, tidak perlu skincare. Kalau hanya ingin tubuh mereka
mulus, tubuh mereka putih, kulit mereka sehat. Cukup dengan luluran memakai segala jenis cairan yang keluar dari tubuhnya Tawinanla. Anggota perkumpulan ini percaya kalau semua jenis kotoran yang keluar dari tubuh pemimpinnya adalah obat yang sangat mujarab, yang akan membuat mereka itu selalu sehat, awet muda, dan awet hidup. Itulah yang membuat mereka tanpa jijik-jijik setiap hari mengonsumsinya. Saat dilakukan penggerebekan di rumahnya Tawinanla ini, ditemukan juga sebuah bangunan yang di dalamnya berisi banyak sekali tong-tong atau drum-drum yang di dalamnya berisi macam-macam cairan. Cairan-cairan ini adalah bahan untuk membuat makanan. Jadi ternyata perkumpulan Tawinanla ini mempunyai sebuah home industry. Hasil produksi dari home industry itu tidak hanya dikonsumsi oleh mereka pribadi, tapi juga diedarkan luas, dijual ke toko-toko, ke warung-warung, dan ke pasar di sekitar desa. Jadi makanan-makanan yang dibuat oleh mereka ini dan dijual kembali adalah seperti keripik ikan, kacang polong goreng, dan cumi yang dikeringkan. Lalu ada juga pasta cabai atau cabai bubuk, ikan fermentasi, serta teh herbal yang setelah diperiksa oleh laboratorium ternyata mengandung bakteri E. coli. Dan bakteri-bakteri ini ditemukan biasanya itu berada di dalam kotoran manusia. Bila hal itu masuk ke dalam tubuh manusia, akan menimbulkan penyakit seperti diare, sakit perut, keracunan, dan gangguan pencernaan yang lain. Ya, namanya juga bahannya dari itu tadi. Tentunya hal ini membuat banyak warga yang khawatir ketika mengetahui kandungan dari makanan itu. Tapi uniknya, biarpun terlihat dengan mata telanjang bahwa tong-tong ini terlihat banyak sekali binatang uget-uget dan aromanya enggak jelas, tapi semua anggota perkumpulan mengaku bahwa mereka sudah menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan untuk menjaga kebersihan hasil dari makanan-makanan yang mereka produksi. Saat Tawinanla digerebek dan dibawa ke kantor polisi, banyak sekali para pengikut-pengikut perkumpulan ini berteriak dan berdesak-desakan dengan petugas polisi hingga mengejar mobil yang membawa sang pemimpin. Polisi juga membawa ke 11 isi peti mati itu untuk kebutuhan autopsi dan penyelidikan yang lebih lanjut. Tawinanla sudah berusia 75 tahun dan polisi di sana tidak bisa membuktikan bahwa Tawinanla ini melanggar hukum. Jadi sampai saat ini Tawinanla ini masih bebas dan sekarang dia pindah ke perbatasan negara antara Thailand dan Laos. Itulah tadi teman-teman kisah seorang yang begitu dihormati tapi mau melencengkan seolah-olah dirinya itu adalah dewa, yang keringetnya dimakan, ilernya dimakan. Semoga sejorok-joroknya orang Indonesia, sejorok-joroknya pengikut ritual dukun di Indonesia itu rasanya nggak seperti itu. Dukun itu kan nyembur, mungkin airnya nanti diminum atau air yang ada sekitar petan ludah itu dibalurin kemana ke tubuh yang sakit oleh pasien yang mempercayai dukun itu. Halo. Jadi ini anakku namanya Keisha Bella, umurnya 33 bulan hari ini. Jangan lupa di subscribe juga channel dia, channelnya namanya Keisha Ceria teman-teman. Makasih sebelumnya. Dadah. Dadah. Oke teman-teman, terima kasih ya.